lihat dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 1 hingga 10. Tajuk besar, Daud tidak membunuh Raja Saul. Ayat 1, kemudian Daud pergi ke kawasan En-Gedi dan bersembunyi di situ. Ketika Raja Saul balik dari peperangan melawan orang Filistin, dia mendengar bahwa Daud berada di padang gurun dekat En-Gedi. Raja Saul memilih 3.000 orang askar yang terbaik daripada seluruh Israel, lalu berangkat mencari Daud dan anak buahnya di sebelah timur bukit Batu Kambing hutan. Raja Saul sampai di suatu tempat dekat beberapa buah kandang domba di tepi jalan. Raja Saul masuk ke dalam gua di situ dan membuang air besar. Kebetulan sekali, Daud dan anak buahnya sedang bersembunyi di gua itu juga. Lebih ke dalam lagi. Anak buah Daud berkata kepadanya, "Inilah kesempatan Tuan, bukankah Tuhan sudah berfirman kepada Tuan demikian? Musuhmu akan kuserahkan kepadamu, buatlah sesuka hatimu terhadap dia." Kemudian Daud menyelinap ke tempat Raja Saul dan dengan diam-diam memotong sedikit daripada tepi jubah Raja Saul. Tetapi setelah itu, Daud berasa bersalah karena dia telah melakukan hal itu. Dia berkata kepada anak buahnya, "Semoga Tuhan mencegah aku daripada berbuat jahat terhadap rajaku yang telah dipilih oleh Tuhan. Aku tidak boleh menyakiti raja sedikit pun karena raja telah dipilih Tuhan." Demikianlah Daud menenangkan anak buahnya dan tidak mengizinkan mereka menyerang Raja Saul. Raja Saul bangkit dan meninggalkan gua itu, lalu meneruskan perjalanan. Tetapi Daud menyusul Raja Saul ke luar gua dan berseru di belakangnya, "Tuanku." Raja Saul menoleh dan Daud sujud dengan hormat. Seraya berkata, "Mengapa tuanku mendengarkan cakap orang yang mengatakan bahwa hamba hendak mencelakakan tuanku?" Shalom semuanya. Mari kita lihat di dalam surat Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 hingga ke-16. Tajuk besar ialah Yesus Imam Agung yang besar. Ayat yang ke-14. Oleh itu, hendaklah kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, karena kita mempunyai Imam Agung yang besar, yang sudah masuk ke hadirat Allah. Dia Yesus anak Allah. Ayat ke-15. Imam Agung kita ini bukanlah imam yang tidak dapat bersimpati terhadap segala kelemahan kita. Sebaliknya, kita mempunyai Imam Agung yang pernah dicobai dalam segala hal seperti kita sendiri, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ayat yang ke-16, ayat terakhir. Oleh itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap takhta Allah, karena di situ rahmat-Nya melimpah. Di situ kita akan menerima belas kasihan-Nya dan mengalami kasih-Nya pada masa kita memerlukan pertolongan. Terima kasih.
dalam ibadah online ini. Kita masih di dalam musim PKP, namun semangat kita, iman kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, seperti tema kita saat ini, di dalam firman yang hidup dalam setiap pribadi orang Kristen. Kita lihat di dalam firman Tuhan yang terletak di dalam Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Nah, dalam setiap kebenaran hidup, setia artinya adalah takut akan Allah. Setiap pergumulan hidup itu adalah sesuatu bentuk yang memberi kita fokus untuk kita mengembangkan sesuatu motif kehidupan. Nah, kita tidak akan pernah terhindar dari segala macam hal yang akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan itu tajam seperti pedang. Nah, motivasi yang tersembunyi dalam hati manusia itu dibuka, dioperasikan dan dibersihkan oleh firman Tuhan. Sebab itu kenapa firman Tuhan hidup di dalam kita? Karena Tuhan menjanjikan kita dia diam di dalam. Baik, bagaimana kita ingin tetapkan firman Tuhan diam di dalam kehidupan kita? Yang pertama itu adalah utamakan firman Tuhan dalam setiap hari ataupun masa kita. Kita percaya, kita tahu bahwa itu adalah hal-hal yang wajib untuk kita bagi orang-orang Kristen, untuk utamakan firman Tuhan di dalam setiap hari dan juga masa kita. Hal kedua adalah setia dan juga taat kepada firman Tuhan. Saya percaya semua kita mengetahui akan hal ini ataupun poin-poin ini, yaitu setia dan juga taat. Karena kita sudah mengetahui apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Nah, hal yang ketiga itu adalah mengikuti perintah Tuhan. Kenapa kita perlu mengikuti perintah Tuhan setiap hari? Saudara, di dalam setiap masa, di dalam setiap hari kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita, bagaimana apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu apa yang kita perlu fokuskan adalah mengikuti perintah Tuhan. Hal yang keempat adalah sabar dalam situasi apapun. Saya percaya bahwa poin ini juga kita mengetahui bahwa di setiap apapun yang kita lakukan, sabar itu adalah sesuatu hal yang utama untuk kita lakukan. Hal yang kelima itu adalah tetap berdoa dan merendahkan diri. Karena kenapa? Saya percaya bahwa di dalam setiap kehidupan orang Kristen, hal berdoa adalah hal-hal yang diutamakan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang terakhir adalah lakukan setiap perkara sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa dikatakan lakukan setiap perkara itu dengan menyatakan firman Tuhan? Karena di dalam setiap firman Tuhan sudah diam di dalam diri kita. Dan kita tahu bahwa setiap perintah, setiap firman Tuhan itu semua sudah tertulis. Itu semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Apa yang kita perlu lakukan adalah lakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita semua. Boleh nak? Senang kaswabon, senang dot beribadah, taka itu oleh masing-masing. Kaswabon niti, anda taka menganui suang kesempatan untuk semembayang dapat pirah bahan doa. Ina tu taluh bahan doa dan pengatan dati bersama-sama untuk dat semembayang. Pertama napa isuang dat kesehatan, kedua isuang dat anggota tentera ataupun polis, kataluna itang anak dati dari sadu. Anak taka sumambayang pimpinan ko isuara dat parang Tuhan ang pinarahingan dahay pendorong kerajaan surga. Saat itu Tuhan sumambayang ihay supaya hadat isu ang petugas dat barisan hadapan inato kesehatan sumambayang toko supaya dot onuan natilo dot kasabaran untuk dot papamanaw dot
berbagai dat tugas dat ponsen datila berbagai sakit dat mana tila lingasai terutama dat isuang dat COVID-19 itu. Sumbayang kita ko supaya ada hara kasari kekuatan pemusarahan datila di kuat untuk menghadapi insanan itu. Sembayangan kita ko supaya tila ditih petugas-petugas dat kesehatan supaya dat ya tila ditih sebagai dat isaot saluran dat kinarhingan untuk dat mengubat dat berbagai sakit dat isuang tinandati. Ingka lagi terpinai semembayang toko isuang da anggota tentera ang pulis supaya hadat anuan tila da kesabaran untuk da pemanaw da tugas da tila. Ina tu tugas da tila da tadaw atuang terpinai. Katalo na nagita pinay manta sambayangay isuang tanganak dati isa doon ataupun isa supaya hadat harap kasari kesehatan kekuatan datila keselamatan dot menikita daw. Tuhan, on sikaw datoy sanan iti. Idua-dua dahay dat pinarikot mantadi dia. Ton sanan iti ang pasarawan dahay isuang dalo paladno Tuhan supaya hadat ton sanan iti iya sumimbar dat isuang da kuasa rohmu oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.